Di bagian terakhir ini kita akan mendiskusikan tentang coba untuk analisis ya, coba untuk mencari perhitungan free cash flow adequacy ratio, dan yang terakhir adalah reinvestment ratio. Nah, yang pertama kita cari free cash flow tahun 2019. Nah, free cash flow ini bagaimana kita carinya? Ini di layar sudah muncul di laporan arus kas. Nah, laporan arus kas dari aktivitas operasi ini muncul ya di sini ya. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar 5608931. Nah, ini saya sudah tulis di sini 5608931. Jangan lupa karena di sini adalah dinyatakan dalam jutaan rupiah, maka ada tambahan 0 di belakang angka 1. Oke. Arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang kedua, ini rumusnya ya. Dikurangi pengeluaran modal untuk mempertahankan kapasitas produksi. Nah, pengeluaran modal untuk kapasitas produksi apa aja? Nah, ini satu. Pembelian aset tetap sebesar 1639. Di sini saya sudah masukkan 1639080. Kemudian ditambah lagi adalah perolehan properti investasi sebesar 2309. Ditambah lagi penambahan aset tidak berwujud. Penambahan aset tidak berwujud 2116. Kenapa saya masukkan penambahan aset tidak berwujud? Jadi ini semacam intangible asset ini kan bisa jadi lisensi atau hak izin atau hak operasi, itu yang memang diperpanjang secara berkala. Ada yang 10 tahun sekali, 5 tahun sekali. Dan itu semua memang ada dana yang dikeluarkan ya. Sehingga itu masuk di dalam aset penambahan aset tak berwujud. Jadi saya masukkan ke dalam pengeluaran modal untuk mempertahankan kapasitas produksi ya. Saya masukkan ke sini. Oke. Berikutnya adalah dikurangi lagi pembayaran dividen saham biasa dan saham preferen. Nah, kita lihat kalau pembayaran dividen berarti kita buka di aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini apa sih? Di sini ada 3 hal tadi yang saya bilang. Nah, termasuk di sini adalah pembayaran dividen. Pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk sebesar 1231646. Di sini saya sudah munculkan. Ya, sini saya sudah munculkan. 121646 ditambah kepentingan. Jadi pembayaran dividen untuk kepentingan non pengendali sebesar 13302. Di sini 13302. Nah, kemudian pertanyaannya adalah begini. Siapakah sih sebetulnya pemilik entitas induk ini? Pemilik entitas induk itu adalah pemerintah. Jangan lupa bahwa PT Semen Indonesia ini adalah BUMN, perusahaan BUMN. Perusahaan BUMN pemiliknya siapa? Negara. Ya, pemerintah. Setornya kemana? Setornya ke negara. Kemudian siapa sebetulnya kepentingan non pengendali? Nah, saya hubungkan lagi ya dengan materi yang sebelumnya. Di chapter yang tentang kita mendiskusikan analisis aktivitas investasi. Aktivitas investasi antar perusahaan. Itu kan ada pembelian kalau di bawah 20% kepemilikan saham, di bawah 20% berarti tidak punya hak untuk mengendalikan perusahaan. Terus kemudian 20-50%, bagaimana cara mencatatnya? Nah, itu ada nggak kepentingan pengendali di situ? Terus kemudian di atas 50%. Kalau di atas 50% pasti punya, ya, pasti dia mengendalikan perusahaan. Nah, yang kepentingan non pengendali ini adalah yang di bawah 20%. Itu sebesar 13.302. Nah, berapa jumlahnya free cash flow? Ini tadi arus kas bersih dari aktivitas operasi ya. Kemudian dikurangi 1639080 dari sini pembelian aset tetap. Dikurangi lagi 2309 dari perolehan properti investasi. Dikurangi lagi 2116 dari
pembelian atau penambahan aset tidak berwujud, dikurangi lagi pembayaran dividen. Nah, pembayaran dividen adalah 1231646 dan 13302. Sehingga free cash flow tahun 2019 untuk PT Semen Indonesia adalah sebesar ini. Sebesar 2 triliun sebesar 2.720.477, ya, 2.720.477 juta. Nah, itu adalah free cash flow. Kemudian kita lanjutkan ke cash flow adequacy ratio. Cash flow adequacy ratio ini rumusnya di sini ada. Saya ngambil dari slide yang tadi. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi selama 3 tahun, ya, dibagi pengeluaran modal selama 3 tahun, penambahan persediaan selama 3 tahun, dan dividen selama 3 tahun. Tapi saya setahun aja. Kalau Anda 3 tahun, nggak apa-apa waktunya akeh. Nah, saya minta setahun aja. Oke. Apa rumusnya nih? Arus kas dari aktivitas operasi ini sama. Aktivitas dari operasi 5608931. Ya. Arus kas dari aktivitas operasi. Dibagi pengeluaran modal. Pengeluaran modal yang mana? Yang sama yang tadi. Pembelian aset tetap, perolehan properti investasi. Perolehan properti investasi itu sama dengan beli properti. Nah, ya wes, beli properti. Terus kemudian penambahan aset tak berwujud, ya, masuk semua di sini. Sama sebetulnya sama yang di sini. Komponennya sama. Ya, komponennya sama. Kemudian itu yang pengeluaran modal. Nah, sekarang yang penambahan persediaan. Penambahan persediaan ini Anda harus lihat dari laporan arus kas. Berapa persediaan? Penambahan persediaan tahun 2019 berapa? Persediaan tahun 2019 dikurangi persediaan tahun 2018. Ya, itu sama dengan penambahan persediaan. Jadi di sini ada penambahan persediaan tahun 2019 adalah persediaan tahun 2019 dikurangi persediaan 2018. Persediaan tahun 2019 adalah 4641648. Tahun 2018 adalah ini 3544142. Berapa penambahannya? Sekian. Nah, ini dimasukkan ke dalam ini. 1097506. Ini saya kurang nolnya. Jadi, persediaan 2019 dikurangi 2018 adalah sekian. Kita masukkan ke sini. Ditambah dividen selama 3 tahun. Saya cuma 1 tahun. Nanti Anda cari yang 3 tahun. Sebesar 13.1231. Ya, ini. Kita cari lagi di laporan arus kas. Pembayaran dividen. 1231 ditambah 13302. Berapa? Nah, laporan arus kas dibagi yang tadi, penjumlahan yang banyak tadi, ketemunya adalah 1,4 atau 140%. 1,4 itu gimana? Kita lihat di PPT. Nah, kalau rasio di atas 1 berarti kebutuhan dana internal tercukupi. Berarti nggak perlu utang atau nggak perlu menerbitkan saham atau nggak perlu menerbitkan obligasi. Kemudian berikutnya kita mencari reinvestment ratio. Ini sama sebetulnya. Arus kas bersih dari aktivitas operasi yang tadi, dividen juga yang tadi, ya, dividen jumlahnya yang tadi. Terus kemudian dibagi aset tetap kotor. Nah, aset tetap kotor ini yang perlu